Aku mau tanya COVID ini. Iya, apa? Itu apa? Sekarang ini kan, ya itu mutasi itu kan ada 3 tadi. Varian tuh ada 3. Mutasi ini banyak. Maksudnya apa? Mutasi mutasi virusnya? Ya, virusnya. Nggak cuma 3. Maksudku variannya 3. Mutasinya ada banyak dari masing-masing lebih varian. Dari 90 nggak tahu? Ya, lebih dari 90. Sekarang itu penularannya gimana sih sekarang? Sampai saat ini belum dinyatakan airborne memang, Van. Belum ya? Belum dinyatakan airborne. Jadi sampai saat ini masih dinyatakan droplet. Tapi beberapa peneliti sudah bilang kalau droplet itu kan berapa mikron ya? Aduh, aku lupa. Kalau bisa keluar yang seukuran gede gitu, nggak mungkin yang kecil nggak keluar, gitu loh. Yang lebih kecil dari itu, ya lah yang lebih kecil ini loh yang masih tetap berada di udara selama masa waktu tertentu, gitu. Loh, berarti bisa terbang di udara? Iya, virus. Masih bisa, kan ringan dia, gitu. Loh, kalau kehirup masuk kan berarti? Tergantung dari virulensi virus. Jadi misalnya nih, Vanuel nggak sengaja ngirup ya 5-6 gitu misalnya ya, droplet atau gimana. Tergantung dari virulensi virus. Semakin ganas virus itu ya semakin mudah terinfeksi. Tapi kalau enggak ya enggak. Tergantung juga dari daya tahan tubuh. Gitu. Kalau nggak ada rumus mutlak ya? Berarti tergantung. Nggak ada rumus mutlak. Tergantung juga selain dari virulensi, dari jumlah paparan. Makanya kalau misalnya di dalam suatu ruang, ventilasi itu sangat penting. Sebisa mungkin pertemuan tuh di udara terbuka. Jadi supaya ya aman. Jadi supaya virusnya nggak terlalu rapat gitu loh. Iya. Berarti AC itu bahaya ya ruangan ber-AC ya? Kalau AC dalam ruangan tertutup ya. Jadi kalau bisa buka-bukaan aja. Biar ini ventilasi, sirkulasinya biar bagus. Dulu kan aku pernah tanya itu gini, apa bisa virus itu dari makanan? Ya kan, waktu itu Cisanti bilang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus itu bisa menular dari makanan. Kalau logikaku tak balik ya, ada ndak penelitian yang menunjukkan bahwa dari makanan itu tidak menularkan? Iya, dari makanan itu sampai sekarang belum terbukti menularkan, Van. Gitu. Tapi belum tentu ya? Belum tentu. Bisa jadi ya? Beberapa penelitian sudah menyatakan tidak menular lewat makanan. Jadi sampai saat ini penularannya dari droplet dan dari kontak. Gitu. Kalau makanannya kena droplet baru menular? Bisa jadi, bisa tidak. Kok bisa tidak? Tergantung dropletnya berapa banyak, virulensi virus kayak gitu tadi. Iya. Zaman COVID ini nggak bisa diprediksi ya. Jadi maksudnya ada yang benar-benar jaga, dia benar-benar keep di rumah, nggak pernah keluar ya kena. Kok bisa ya itu ya? Iya. Sharing apa gara-gara psikosomatis itu? Bisa jadi. Sharing sama teman sejawat praktek di Probolinggo, aku heran. Kok sing bersih-bersih malah akeh sing ngamar. Ini tak liatin CS rumah sakit ini. Pakai handscoon saono masker kadang melorot-melorot. Kok sehat walafiat gitu. Ya enggak bisa ngomong kan, Van? Iya. Gitu loh. Soalnya kan enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Iya, menarik ya. Enggak bisa ngomong. Gitu. Berarti enggak jelas ya. Maksudnya dari makanan itu masih belum pasti ya. Ya, sampai saat ini sih menyatakan tidak menular lewat makanan. Berarti ke rumah makan ya cari sing bersih ya tempatnya ya pasti ya. Kalau ke rumah makan cari yang outdoor. Sebisa mungkin cari yang outdoor. Kalau nggak bisa cari yang outdoor, boleh indoor tapi yang benar-benar jaga jarak. Iya. Terus vaksin ya. Vaksin ini kan mulai vaksin. Aku juga udah didata. Terus kapan buat Probolinggo ini, Kabupaten Probolinggo? Schedule-nya memang minggu ini. Tapi sampai sekarang vaksin belum datang. Dan nggak bisa dipungkiri masyarakat dengan
sekian juta jiwa yang pemerintah harus cukupin jumlah vaksinnya, di mana setiap negara juga berusaha mencukupin kebutuhan warganya sendiri, kita benar-benar harus putar otak gitu loh untuk nyukupin ini. Negara benar-benar harus irit dan harus tepat sasaran. Di gelombang yang kedua ini Van, sebenarnya banyak yang didata. Pada mulanya, awalnya pengumumannya di Kementerian Kesehatan itu kan ada PNS ya, TNI Polri, terus lansia, terus wartawan, pelaku wisata, maksudnya yang punya inilah usaha-usaha di sektor wisata, pemuka agama banyak. Nah, cuman sepertinya yang cukup ini baru untuk TNI Polri dan ASN dulu, gitu. Dan ternyata yang untuk lansia itu yang bisa di cover untuk di gelombang 2 ini sepertinya masih dari ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Tapi nanti pasti semua warga negara pasti dapat gitu. Kalau ikut dari webinar saya minggu lalu kalau nggak salah, pertengahan tahun ini sudah ada yang dijual Van. Jadi dengan harapan yang punya lebih baik beli sendiri. Oh ada ya dijual? Ada, diusahakan dalam pertengahan tahun ini, targetnya sih begitu. Gitu. Cuman ya negara-negara ini sebenarnya kan lagi bersatu untuk mencukupkan jumlah vaksin untuk seluruh manusia gitu ya. Iya toh. Mereka mutar otak gimana caranya supaya cukup. Dari riset yang makan biaya besar. Negara-negara maju itu urunan Van. Jadi misalnya negara maju, contoh saya nggak tahu ininya jelasnya. Misalnya Amerika berapa, Eropa berapa, ini berapa. Lalu bagaimana dengan negara berkembang Van? Negara berkembang juga butuh vaksin, tapi uang nggak ada pas-pasan. Boleh ngurun Van seikhlasnya. Jadi kita tetap berpartisipasi di sana, tapi dengan jumlah nominal yang tidak memaksa. Indonesia mau berapa? Terus dapat vaksinnya seikhlasnya juga? Kurang paham kalau itu ya. Jadi gini, negara-negara ini juga berunding. Gimana caranya supaya negara ini bisa dapat rata. Oh iya, Israel itu negara dengan cakupan vaksinasi terbaik, Van. Iya. Ya, aku pernah dengar itu. Sudah divaksin semua. Hebat. Iya. Kok bisa ya? Itu gini, kemarin aku dengar sih dari orang sana, yang dia bilang itu gini. Negara itu kerjasama dengan Pfizer. Nah, Pfizer ini dia bilang, aku mau mengadakan riset di satu negara, tapi negara itu harus punya sistem ya, betul. kesehatan yang bagus. Salah satunya Israel ini. Ya. Dan satu-satunya dia. Iya. Jadi sistem kesehatannya Israel itu ternyata nomor 1 paling baik sedunia. Nah. Yo. Kok bisa itu ya? Gak paham. Bahkan yang tak pikir selama ini seperti Amerika kan negara kaya ya. Iya. Negara maju, negara kaya. Yang saat hari tua mereka nggak usah memikir tentang uang pensiunan atau tentang, maksudnya apa, wis tinggal hura-hura lah gitu ya. Tabungan hari tua udah ada, terus jaminan kesehatan udah ada gitu. Wapi pasti jaminan kesehatan nih. Ternyata enggak. Peringkat satunya tuh Israel, yo kalah ternyata. Kalah. Oh iya. Jadi ternyata dari segi cakupannya terus rasio antara tenaga kesehatan dengan penduduk itu mereka sangat ideal. Gitu, Van. Berarti bukan cuma soal kualitas rumah sakit ya. Bukan. Tapi masalah kuantitas dokter nangani. Nah, baru-baru ini kan ada berita itu Israel itu punya obat, bukan vaksin ya, obat COVID. Dan itu dia bisa nyembunuh dalam waktu cepat. Nggak sampai hitungan hari. Aku ingat sekitar
2 hari kalau tidak salah. Tidak sampai hitungan minggu maksudnya. Karena COVID ini penyakit baru, bahkan di buku pelajaran saya dulu waktu kuliah tidak ada. Jadi benar-benar baru yang dihadapi oleh semua tenaga kesehatan sedunia. Sampai sekarang itu belum ada pedoman paten untuk ngobatin ini, obatnya ini nggak ada, Van. Kalau untuk cacar pakai asiklovir misalnya, itu nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Mereka masih lebih ke experience ya, pengalaman masing-masing dokter. Dokter A mau pasiennya di plasma konvalesen, dokter B belum tentu mau. Saya nggak suka plasma konvalesen, kekurangannya ini. Gitu. Actemra, obat yang mahal. Iya. 12 14 juta. Iya, tahu. Iya toh. Ada dokter yang mau, ada dokter yang nggak mau. Seni tadi ya. Balik ke situ lagi. Balik ke situ tadi, experience, Van. Experience. Karena belum ada yang paten. Belum ada, Van. Sampai sekarang WHO pun belum ada menyarankan kalau nemu pasien COVID obatnya ini ya, nggak ada. Berarti itu terus kok dia berani klaim ya 97% sembuh. Ya mungkin masih direset sama WHO ya, kita tunggu aja. Kalau sudah di riset sama WHO udah ada jurnal penelitiannya, terus WHO udah bikin jurnal yang disebarluaskan, berarti mungkin bisa kita pakai gitu. Oh iya. Berarti nunggu ya kita. Nunggu. Iya. Susah ini COVID ini. Iya. Vaksin ini 2 kali dosis. Nanti pada saat ke minggu ketiga atau keempat setelah pemberian kedua kan boleh pemeriksaan antibodi untuk mengetahui titer antibodinya apakah cukup atau tidak. Sama-sama seperti penyintas. Jadi survivor COVID itu boleh memeriksa antibodinya. Karena apa, Van? Karena ternyata sampai sekarang belum ada yang tahu efektivitas vaksin itu sampai berapa lama. Gitu. Jadi sebenarnya kita Indonesia ini uber-uberan sama waktu, Van. Herd immunity, 76% populasi itu terpapar atau sudah punya antibodi dalam waktu yang bersamaan. Gimana caranya, Van? Sekian juta jiwa, Van. Iya, susah. 75% loh, Van. Gitu. Dan kita enggak tahu antibodi ini habisnya kapan. Contoh aku dari vaksin, Van, aku punya. Tapi teman-temanku yang di Timor, yang di Papua, belum. Kalau vaksinku udah habis, antibodiku udah habis, baru keburu mereka ke sana, enggak akan tercapai herd immunity 76% itu. Jadi memang harus serentak dan dalam jangka waktu pendek. Kudu cepet-cepetan dengan waktu gitu loh, Van. Oh gitu ya. Loh, berarti percuma dong. Pemerintah datang cuman 1 juta dosis, sedangkan rakyat kita 180 juta, percuma. Masalahnya vaksin yang mana yang mau datengin, Van? Gak ada. Makanya kan ini yang di Bio Farma di Bandung itu juga udah buat. Akhir Februari ini udah selesai. Kurang lebih 6 juta dosis gak salah. Saya lupa. Pokoknya salah satu usaha pemerintah, selain kita ngambil, kita juga buat sendiri dengan bahan baku dari sana. Jadi keistimewaan hubungan kita dengan produsen vaksin dari Cina itu adalah kita ikut turut serta dalam uji klinis. Gitu. Kalau kita beli mahal, makanya kita harus dalam bentuk kerjasama uji klinis fase 4. Fase 4 itu harus diberikan ke dalam populasi yang jumlahnya besar. Untuk apa? Untuk mengetahui efek samping berat yang mungkin tidak akan diketahui kalau diberikan dalam populasi kecil. Contoh, 10 orang divaksin, gak apa-apa ini sehat KB. 100 orang divaksin, gak apa-apa. Oke, dilanjutkan. Tapi kan pasti, bukan pasti sih, kemungkinan bisa ada efek samping berat yang akan nampak pada sekian juta kasus
pada saat diberikan vaksin. Misalnya 1 juta populasi diberikan vaksin. Oh ternyata ada efek samping berat 1. Baru nanti dihitung persentasenya. Gitu. Itu fungsinya uji klinis fase 4 yang kita kerjasama dengan produsen vaksin dari Cina ini. Gitu. Nah, terus itu tadi apa? Fungsinya untuk apa divaksin 1 juta orang dulu itu? Kan tidak tercapai herd immunity itu. Apa cuma cukup untuk melindungi nakes? Enggak sih, semuanya nanti akan pasti dapat. Cuman ya itu beruberan waktu. Berarti harus yang pertama kali divaksin dia divaksin terus berarti ya? Dilihat titer antibodinya ya. Oh berarti bisa lebih dari 5 kali ya? Sementara dibelikan 2 kali Van, vaksinnya nggak cukup Van. Oh iya. Nah maksudku kalau negara ini belum tuntas, berarti kan sing dulu divaksin kan bisa aja turun antibodi ini, sedangkan kan belum semua. Kan? Nah apakah supaya nunggu semua selesai beres ini, berarti kan dia harus vaksin lagi? Sebelum semuanya dapat, akan diutamakan yang tidak ada antibodi sama sekali. Nah makanya itu alasan kenapa kok survivor tidak dapat dulu di gelombang 1 ini. Karena dianggap sudah punya antibodi meskipun dalam jumlah yang kecil. Gitu. Intinya yang penting ada dulu lah gitu. Oh iya. Tapi kan enggak jaminan ya. Enggak jaminan. Makanya pakai ini 3M tuh wajib gitu. Iya. Vaksin ini kan rame di kalangan orang-orang Kristen ya kan. Nah, itu kayak katanya bagian dari antikris. Dimasuki chip ya kan. Nah kalau menurutku aku sebagai orang IT ya nggak mungkin itu chip itu bisa masuk apalagi lewat lubang jarum ya. Lubang jarum itu berapa mili sih? Sampai 1 mili nggak sampai kayaknya. Nggak sampai ya. Cilik kecil kan ya. berarti kan nggak mungkin gitu loh bisa masuk. Nah sekarang kalaupun bisa masuk, bisa nyumbat kan di mana di darah kita kan nyumbat pasti kan. Jadi ya menurutku nggak masuk akal gitu loh. Menurut Cisanti apa itu? Ya sama, nggak ada. Dan memang saya sendiri sudah divaksin nggak ada kok. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada apa nggak ketok ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak mungkin. Sebentar. Kalau tentang chip, tak jamin 100% nggak ada, Van. Oh gitu ya? Nggak ada. Nggak bisa, Van. Nggak bisa. Kalau disuntikan di otot, terus habis itu ada chipnya, cokot-cokot, Van. Oh. Keselusupan kita setengah mati nggak bisa tidur. Iya. Di bawah kulit loh nek keselusupan ya. Nah ini dalam otot kan sakit Van. Apalagi dalam darah ya. Apalagi dalam nggak bisa. Oh. Bisa. Berarti informasi itu nggak bener ya. Nggak ada. Rame loh itu. Salah satu alasan kenapa pemuka agama itu mau divaksin dulu, yaitu untuk nepis berita-berita bohong seperti itu. Oh iya. Saya jamin ya, saya pribadi yang melihat effort teman-teman dari pusat, provinsi maupun teman-teman yang di daerah, itu mereka bekerja luar biasa, Van. Kita tuh dipepet luar biasa untuk segera bisa menyelesaikan. Bahkan kalau bisa harus lebih awal dari schedule. Kita beruberan sama antibodi yang tadi aku cerita itu. Jadi herd immunity 70% harus tercapai dalam jangka waktu yang pendek. Gitu. Jadi effortnya mereka gila. Bahkan mereka putar otak. Ini gimana cara untuk nepis hoax. Terus habis itu untuk merangkul para pedagang pasar. Para pedagang pasar, Van, gak usah mau divaksin. Mau di swab antigen aja pasarnya langsung tutup. Iya toh? Iya. Waktu itu aku ke pasar itu. Iya, tutup toh, Van. Bukan tutup. Cuma di depan sih ada, di dalam kosong. Iya, jadi kita juga lagi mikir nih caranya. Gimana ya caranya ya? Kalau kita mau sosialisasi dulu, lalu kita bilang, nanti tanggal sekian datang ya, kita vaksin gitu. Kemungkinannya 2. Bisa datang, percaya sama kita, sosialisasi berhasil,
Atau malah takut pasarnya sepi, tutup, tambah nggak ada capaian malahan. Iya, susah loh. Tak bilang tuh susah loh, mau nyadarkan orang soal ini tuh susah loh. Betul. Apalagi ya orang-orang sing belum berpikiran maju ya. Ya. Bukan cuma orang di desa, orang di kota pun banyak sing kayak gitu. Artinya kan bukan soal kamu orang desa apa orang kota, ya kan? Berarti kan tergantung orang itu toh. Tergantung orangnya. Nah, itu tugasnya siapa untuk menyadarkan itu? Apakah cukup dengan bantu dokter sama pemuka agama? Atau Nggak perlu bisa. Harus kekompakan semuanya ya. Harus semua kan? Harus semua. Harus semua, nggak bisa. Pemuka agama aja yang bergerak nggak bisa. Pemerintah aja yang bergerak lewat Kementerian Kesehatan, mau sosialisasi sampai elek pun, kalau yang bersangkutan ini tetap nggak bisa dirubah mindsetnya, sulit. Kok nggak dibuat peraturan gini? Harus vaksin, nggak vaksin pidana. Agak bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu juga lagi dibahas sekarang. Undang-undangnya ke arah ini, wabah. Jadi tentang undang-undang penanganan wabah. Jadi kalau kepingin wabah ini cepat selesai, ya masyarakat harus nurut gitu. Kalau misalnya ada yang menentang, contoh memprovokasi supaya tidak vaksin, ada pidananya, Van. Nah itu. Memprovokasi ya supaya tidak vaksin, itu ada pidananya. Iya, ya menurutku gini, misal kita ini kan wabah, satu orang nggak mau divaksin, berarti kalau dia dipaksa divaksin terus kita dibilang melanggar HAM, sebenarnya dia juga melanggar HAM kan? Iya kan? Iya. HAM kita yang dilanggar toh. Cuman masalahnya ya itu, kita nggak bisa maksa orang juga. Itu kode etik dokter. Kode etik dokter juga. Terus gimana ya? Nggak efektif juga sih, Van. Orang nggak mau dipaksa-paksa. Udah sama-sama dewasa kok. Dia mendapatkan informasi yang sama dengan saya. Contohnya. Atau saya KIE ke pasien A, KIE ke pasien B. Yang ini mau nerima kok, dia terbuka. Terus saya harus berbuat seperti apa lagi supaya dia mau nerima? Sulit, Van. Iya. Itu. Lagian orang dipaksa, balik tadi ya. Misal dia dipaksa vaksin. Dia sendiri tidak percaya dengan vaksin itu. Mungkin enggak vaksin itu bisa bekerja dengan optimal? Ya, jadi gini. Vaksin itu kenapa dimasukkannya di dalam otot, bukan dari pembuluh darah. Memang ada kaskade. Kaskade itu seperti pertahanan satu. Harus dikenalin sama siapa nih virus ini, gitu kan. Habis itu si ini udah ngenalin, dia ngomando ke atasannya. Misalnya, jadi itu ada kaskadenya. Nah, kadang ada beberapa pasien juga yang kaskade 1 dan 2 ini dilewatin. Dia langsung ke kaskade di bawah-bawahnya. Sehingga antibodi yang teraktivasi ya ini yang di bawah. Jadi dia nggak 90% proteksinya, misalnya gitu. Jadi efek proteksi atau titer antibodi yang didapatkan setelah vaksin itu orang per orang nggak akan sama. Oh gitu. Ada yang bisa dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit, ada. Gitu. Oh, enggak, tingkat aku percaya dengan vaksin itu pengaruh enggak? Pengaruh ya. Pengaruh. Kalau kamu nolak dari pertama pun ototnya akan tegang. Kalau ototnya tegang, sakit, ngilu. Tambah wis nek ngilu, aduh sakit, nggak mau vaksin lagi, aduh habis itu greges, ada perasaan-perasaan nggak enak ya, pengaruh. Padahal sampai sekarang belum ada satupun post vaksin yang ada efek samping berat, nggak ada. Efek samping ringan dan lokal, seperti nyeri pada luka tusukan, terus habis itu ngilu ya saat digerakkan, terus habis itu ada yang rasa greges-greges, ada. Tapi kalau efek samping berat nggak ada. Ya kayak vaksin biasa itu. Ya kayak vaksin biasa, kayak vaksin bayi itu wis podo. Oh, gitu. Berarti enggak usah takut. Enggak usah takut. Enggak usah. Cuman ini aku takut karena ada orang tuh takut gini nih, takut disuntik. Ya kan? Aku takut juga, sama jarumnya. Itu ya apa itu? Apa pengaruh enggak? Bukan aku enggak percaya vaksin ya, tapi aku takut disuntik.
Ya gini aja untuk mensugesti diri sendiri ya. Udah nyemangatin diri sendiri ya. Aku kepingin sehat, aku ingin punya antibody, aku ingin melindungi diri sendiri dan keluargaku. Aku kepingin pandemi ini cepat selesai. Baru udah berani. Gitu. Nggak ada jalan lain ya. Nggak ada. Jangan kan gitu, tenaga kesehatanku pun yang di rumah sakit tuh yang fobia jarum ternyata banyak sampai guyung ngekel lah. Ya ampun, padahal tugasnya itu ya setiap hari di OK, kamar operasi, bayangin Van. Lihat orang disobek-sobek, tapi ketemu jarum jerit-jerit. Lucu Pak. Waduh. Aku berharap ada jalan lain. Ya memang harus masuk otot soalnya harus suntik. Oh. Nggak ada sih, belum ada vaksin dari minuman, nggak ada. Iya, nggak ada. Dari ya. peroral belum ada. Wah. Efektivitasnya belum tahu tapi ya sampai sekarang ini. Efektivitas atau efikasi kan udah diumumkan pada awalnya. Jadi dengan merek yang sama di setiap negara itu bisa berbeda. Punyanya kita sama Indonesia sama apa kemarin ya? Aku lupa. Kok lupa kabeh sih? Tak lihat cepet kerapaan sih ya? Iya. Negaranya aku lupa. A few moments later. Oh, Turki, Brazil. Oh, Ya apa itu? Efikasi di setiap negara itu beda. Uji klinis untuk vaksin Sinovac ini di Turki, Brazil sama Indonesia. Dan memang yang di Indonesia ini lebih rendah. Tapi pasti banyak sebabnya. Tuh. Nah, tapi jangan dilihat dari angkanya dulu deh. Karena yang pasti WHO memperbolehkan tingkat efikasi di atas 50%. Kemarin kita tuh masih boleh 60, sekian persen gitu. Jadi masih aman dan masih boleh, masih bisa memproteksi gitu. Walaupun enggak 100% ya memang ya. Meskipun enggak 100%. Makanya ya tetap protokol kesehatan itu tetap harus jalan. Maksudnya gaya-gaya mau divaksin pas nggak maskeran kayak gitu, terus pepet-pepetan ya tetap nggak bisa. Gitu. Kira-kira kapan sih selesai ini deh? Menurut prediksi seorang dokter. Kalau dari target Van, sebenarnya pertengahan tahun depan udah harus selesai semua. Ini semua nih. Semua seluruh warga Indonesia. Pertengahan bulan ini? Pertengahan tahun depan. Tahun 2022 ya. Cuman ini yang gelombang 1 ternyata sudah bisa diperpendek. Gitu. Jadi dan memang dipush terus supaya bisa cepat selesai. Prediksiku mungkin akhir tahun mungkin ya. Akhir tahun ini selesai. Kalau vaksinnya tidak tersendat-sendat dan Bio Farma Bandung udah berhasil. Oh berarti belum berhasil ya Bio Farma Bandung? Lagi memproduksi, tapi dengan jumlah besaran yang belum diketahui, gitu. Berarti cuma berharap sama vaksin ya? Iya. Sama Tuhan juga ya? Sama Tuhan, sama Tuhan Van.